buat nama Tuhan ya. Kita sama-sama bangkit berdiri, family. Kita mau angkat pujian ini buat kemuliaan Tuhan. Katakan, karena ku percaya Engkau Tuhan yang setia. Yesus, tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang selalu mengerti isi hati ini. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Walau sering ku menyakitimu dengan semua khawatirku dan semua raguku, tapi kini ku berjanji. Yuk buat Tuhan kita sama-sama katakan, ku takkan pernah lagi bimbang, walau ada di menyerah, karena ku percaya Kau pasti setia melindungi aku, menuntun jalanku. Ku takkan pernah lagi takut, oh Tuhan. Lembah maut, karena ku percaya Engkau berkuasa melindungi aku, menuntun jalanku. Yesus, oh, sekali lagi Tuhan kita sama-sama katakan, Yesus, tiada yang seperti Engkau, Tuhan yang selalu mengerti isi hati ini. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Let it say, walau sering ku menyakitimu dengan semua khawatirku dan semua raguku, tapi kini aku berjanji takkan pernah lagi bimbang,
bersama dengan kami hadir saat ini Tuhan. Di balik ketakutanku Tuhan, di balik air mata, Kau yang bekerja Tuhan, dan itu nyata ya Tuhan, bersama dengan kami. Lindungi diriku, oh Tuhan. Di balik kekuranganku, Kau tetap mencintaiku. Kau bukan Tuhan yang jauh, selalu dekat. Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak mengerti, hidup yang silih berganti, Tuhan ku yakin Kau menyertai di setiap musim ku lalui. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Di balik ketakutanku, oh Tuhan, di balik air mataku, lindungi diriku, oh Tuhan. Di balik kekuranganku, Kau tetap mencintaiku. Kau bukan Tuhan yang jauh, selalu dekatku. Kita katakan untuk Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhan ku yakin Kau
hati kami hari ini Bapa, saat ini di rumahmu ini. Engkau yang bertahta ya Bapa, di atas surga dan seperti di atas bumi ini. As we come to you, Jesus. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us to wait before thee, near to the heart of God. There is a place. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us right before thee, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us right before thee, near to Family, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk minggu yang telah kami lalui, untuk segala pemeliharaan, berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang dengan hati yang siap menyembah, kami datang dengan hati yang siap mendengar. Kiranya Roh Kudus Tuhan dapat boleh tercurah atas kami, bukakan pada kami hikmat, supaya kami dapat boleh mengerti perkataan yang akan Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Berbicara melalui aku Tuhan, aku tahu aku banyak kekurangan, tapi aku meminta urapan Roh Kudus Tuhan untuk dapat boleh menguasai setiap perkataan, agar kiranya firman Tuhan dapat boleh menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini saat ini. Kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Family, silakan duduk. Ini nuansanya hujan ya family ya, jadi kayak agak sendu gimana gitu. Cuman semoga kita nggak ngantuk ya, masih segar semua family. Kita tes ombak dulu kalau gitu. Shalom. Kurang. Sekali lagi, shalom. Happy Sabat semuanya. Hari ini kita mau bahas, aku mau sharing, Mike kasih temanya tentang God kindness. Kadang-kadang family jujur ketika dikasih topik yang sangat generik seperti ini, sesungguhnya itu kadang-kadang lebih menyulitkan untuk memilih apa yang harus aku share gitu. Karena kebaikan Tuhan itu kan luas banget. Ya, ada lagu di hymnal dulu ya tentang kasih Allah ya kan, dibilang jikalau laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena dan kita penulis. Katanya kalau tulis kasih Tuhan itu lautan akan kering juga gitu ya. Langit juga nggak bisa muatin. Jadi makanya bingung kan disuruh sharing tentang God kindness, di mana aku harus memulai. Oke, sambil menunggu slide, makanya aku akhirnya memutuskan untuk mengambil satu judul hari ini untuk kita. Sebuah pertanyaan yang mungkin sangat mendasar, tapi
bisa jadi seringkali juga menjadi pergumulan di dalam hati kita masing-masing, yaitu can our kind God be unkind? Apakah mungkin, apakah bisa Tuhan kita yang baik sewaktu-waktu menjadi nggak baik lagi? Gitu ya. Oke, nah biasanya kan kalau misalkan mulai sermon, biasanya banyak pembicara bilang tolong fokus, jangan buka gadgetnya. Tapi kali ini aku pengen ajak kita merenung dulu sebentar. Justru kita buka gadget kita masing-masing. Oke, siapin gadgetnya masing-masing. Lalu boleh buka aplikasi Notes, Notepad, whatever, untuk kita bisa write something on it. Ya, jadi buka aplikasinya untuk bisa ketik, terserah atau mau ketik di WhatsApp tapi nggak dikirim, it's okay. Nah, tapi aku mau ajak kita semua mungkin untuk meditasi sejenak. Coba di detik ini kita coba reflect lagi kehidupan kita, ingat pengalaman kita bersama sama Tuhan, lalu coba write down at least one or two momen di mana kita ngerasa Tuhan tuh baik banget sama kita. Oke? Jadi ayo ini kita seperti di kelas dulu ya. Para murid, silakan menulis. Remember, ingat coba momen di dalam hidup kita, write down ya. Coba kita statement kebaikan Tuhan yang kita rasa wah Tuhan baik banget di saat ini sama kita. Ada yang udah selesai? Belum? Ya, coba kita ingat-ingat ya, berpuluh-puluh tahun, yang paling berkesan yang ngerasa, aduh Tuhan tuh baik banget gitu. Karena kalau misalkan udah, aku pengen coba masuk ke pertanyaan kedua yang harus kita tulis sekarang. Berlawanan dengan tadi, coba ingat lagi musim kehidupan kita dan tuliskan momen di mana kita rasanya ragu Tuhan baik apa enggak sih. Bahkan mungkin kadang-kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan gitu. Atau bahkan kita pernah keluar statement mungkin, aduh kok Tuhan gini banget sih, kok Tuhan jahat sih, kok Tuhan gak sayang sama aku. Write down that moment juga. Ya, jadi tadi pertama, tulis momen yang kita ngerasa Tuhan tuh baik banget gitu ya. Dan yang kedua, momen di mana kita ragu, Tuhan baik gak sih? Gitu. Kayaknya enggak deh. Kok kenapa sih hal ini harus terjadi dan sebagainya. Sudah? Family semua sudah selesai? Semua sudah selesai menulis? Nah, oke. Siapa yang berhasil bisa menulis, bahkan sebenarnya bisa tulis lebih banyak pertanyaan pertama tadi? Kebaikan Tuhan, momen di mana kita ngerasa Tuhan tuh baik banget sama kita. Ada yang pusing mau nulis yang pilih yang mana? Kebanyakan ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, tetapi coba pertanyaan kedua. Kalau nggak mau angkat tangan, it's okay. Tapi siapa yang di dalam hidupnya bisa tadi menulis yang kedua? Kita punya momen di mana kita memang ragu kok Tuhan baik apa enggak sih? Ada yang bisa tuliskan? Ada ya? Ada ya, kita bisa tuliskan ya. Nah, makanya ini menjadi pertanyaan yang menarik kan sebenarnya buat kita. Apakah Tuhan kita yang di satu season itu, di satu saat itu kita bilang baik banget, bisa mendadak berubah jadi nggak baik? Ya, dengan kita bisa menulis pertanyaan yang kedua tadi, bahwa ada momen di dalam hidup kita rasa kayaknya, apa iya Tuhan baik? Gitu. Seolah-olah berarti Tuhan itu bisa berubah tergantung situasinya. Ya, tapi kita mau belajar firman Tuhan untuk menjawab apakah can our kind God be unkind? Ada beberapa ayat yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa apa? He one who does not love does not know God because God is love. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah kasih, God is love. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, firman Tuhan mendeskripsikan kasih itu seperti apa sih bentuknya. Ya, love is patient and love is kind. Jadi ketika firman Tuhan menuliskan bahwa God is love and love is kind, mean bahwa Tuhan itu identitasnya selalu adalah baik. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa apa? Jesus Christ is the same
yesterday, and today, and forever. Membaca kepada 3 ayat ini, seharusnya kita sudah menemukan jawaban bahwa kasih atau kebaikan itu adalah identitasnya Tuhan, sifatnya Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu nggak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita benar-benar mau mengimani ayat ini, ya bahkan di dalam 2 Timotius kan dibilang apa? Tuhan yang kita sembah itu apa? Berkata, jikalau engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku nggak bisa menyangkal diriku. Nggak bisa Tuhan merubah identitasnya untuk menjadi nggak setia. Kita sebagai parents, sebagai orang tua, aku juga udah jadi orang tua dari 2 anak. Kita sebagai orang tua, namanya manusia bisa berubah. Kadang memang kita bisa berbuat baik, kadang memang kita berbuat sesuatu yang motifnya mungkin salah atau keliru atau lalai. Tapi dibilang Tuhan enggak. Nah makanya kalau kita mau mengimani ketiga ayat ini, harusnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Can our kind guide? Bisakah Tuhan kita yang baik, sewaktu-waktu berubah menjadi tidak baik? Kalau kita mau mengimani firman Tuhan, jawabannya sebenarnya sangat clear dan simple. Enggak mungkin. Bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya sampai kapanpun dia selalu baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan, kenapa tapi menjadi realistis kita kadang-kadang memang merasa bahwa kok segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita atau sedang terjadi di dalam hidup kita seolah-olah mengindikasikan bahwa Tuhan tuh kayaknya lagi nggak baik deh. Kayaknya Tuhan lagi marah deh. Mungkin ini karena aku ngeselin kali ya, mungkin karena aku banyak dosa kali ya, jadi kayak Tuhan lagi hukum, Tuhan lagi marah, Tuhan lagi ya udah menutup kebaikannya, lagi berubah sikapnya seolah Tuhan itu adalah Tuhan yang transaksional, yang responnya adalah ditentukan dengan apa yang kita lakukan dulu. Harusnya jawabannya enggak. Tapi kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Itu kan yang mau kita bedah, ya kan? Nah, satu hal kalau misalkan family kita sama-sama ingat, harusnya semoga masih ingat. Ya, sharing firman Tuhan yang aku bawain 2 minggu lalu ya baru ya. Baru 2 minggu lalu. Masih ingat ya harusnya ya, semoga. Bahwa apa? Kita belajar tentang a blessed life. Bahwa blessed life itu jangan selalu kita pandang dengan kacamata dunia, berarti hidup yang selalu nyaman, hidup yang selalu nggak pernah ada masalah. Bukan itu. Tapi blessed life kita udah belajar bahwa adalah hidup yang akan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Walaupun terkadang menuju ke sana jalannya bisa sempit, jalannya bisa memang sulit untuk dimasukin, tetapi blessed life adalah jalan hidup yang membawa kita kepada kekekalan. Nah, kenapa kita akhirnya ketika mengalami suatu momen, kita rasa, ini kayak Tuhan lagi nggak baik nih, kayak Tuhan udah nggak sayang sama aku. Karena kita selalu kadang-kadang memandang dari kacamata manusia. Sama seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu sulit kadang-kadang, khususnya mungkin yang masih balita, masih toddler ya. Aku punya anak, yang pertama Luisa, baru mau umur 5 tahun. Udah untuk beberapa saat minggu terakhir, I think, udah almost 1 bulan, memang mungkin ada kelalaian dari kita, jadi Luisa ini screen time-nya agak terkontrol, kurang terkontrol. Ya, jadi iPad itu udah best friend-nya dia. Kalau makan maunya ada iPad, kalau di rumah udah habis main bentaran maunya main game di iPad dan selamanya. Dan kita lihat kayaknya memang ngaruh tuh kepada emotional control dia dan lain-lain. Jadi aku dan Livia decide untuk melarang dia main iPad, cuma boleh once in a week, hari Minggu, dan itu pun nggak terus-terusan gitu ya. Nah, tetapi memang namanya anak kecil, pas awal-awal tadinya boleh main iPad bebas, sekarang iPad-nya aku tarik, pasti dia berpikir, pandangan Luisa, anakku yang masih kecil yang belum mengerti apa-apa, nggak bisa ngerti intention kita sebenarnya narik iPad bukan karena kita nggak sayang loh sama kamu. Tapi kita melihat sebagai orang tua bahwa mengambil kenyamananmu, kesenanganmu dengan iPad akan membawa dampak yang lebih bagus buat kamu sendiri jangka panjang. Tetapi sebagai seorang anak kecil, taunya mungkin papa jahat. Iya enggak? Papa kenapa nggak kasih? Aku mau iPad. Kita nggak kasih. Ya kan? Seolah-olah di situasi itu dari cara pandang anak kecil, apa? Papa jahat. Tapi kita orang tua tahu,
Dan memang akhirnya kita udah buktikan, bersyukur, makin kesini kita lihat progres. Jumlah tantrum di rumah makin berkurang, makin lebih bisa kontrol emotion dan lain-lain. Kita melihat progres, dia jadi lebih aktif, lebih komunikatif, lebih bisa diajak ngobrol sekarang. Banyak hal, baik walaupun belum nyampe sebulan. Ya kan? Nah tapi tadi, kenapa kita juga sering kali ngerasa kayak, Tuhan baik gak ya? Kok kayak Tuhan jahat deh? Kok kayak Tuhan gak pengen aku senang deh? Karena selalu kacamata kita gak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Tuhan melihat bahwa segala sesuatu hal terjadi untuk kebaikan kamu jangka panjang, untuk bawa kamu to a blessed life. Tapi sama seperti lagu tadi, trust his heart, kita hanya menjadi manusia cuma bisa lihat present clearly. Tapi kita nggak bisa lihat future, we don't understand. Makanya firman Tuhan ingetin lagi sama kita di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 apa? For my thoughts are not your thoughts. Pikirannya Tuhan tuh bukan pikiran kita. Nor are your ways my ways. Jalan Tuhan juga bukan jalan kita. Declares the Lord, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Firman Tuhan ingetin lagi, bahwa kenapa seringkali kita ngerasa bisa jadi Tuhan kayaknya nggak sayang deh, kayak Tuhan jahat deh, kok kenapa ya hal ini harus terjadi? Semua itu firman Tuhan menegaskan kepada kita semua anak-anaknya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan gak akan berubah. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dan Tuhan gak akan pernah berubah. Kita gak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan adalah Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan bagi orang yang jahat. Tuhan yang menurunkan hujan bagi orang yang tidak mengenal Dia dan takut akan Dia. Tuhan bukan Tuhan yang transaksional. Tapi kenapa ketika suatu hal yang mungkin gak enak buat kita terjadi dan kita ngerasa itu Tuhan kayaknya jahat? Seringkali karena diingatkan firman Tuhan, kita gak bisa melihat cara yang sama seperti Tuhan melihat. Kita gak tahu master plan-nya Tuhan seperti apa. Kita gak ngerti pikiran Tuhan kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi sama kita. Dan disitulah makanya kita harus mulai belajar untuk beriman. Bahwa Tuhan itu nggak akan pernah lepas kontrol, Tuhan nggak akan pernah hilang kendali. Ya, sebagai orang tua ada momen di mana kita bisa hilang kendali atas anak kita. Ya kan, ketika anak kita jatuh bukan karena kenapa-napa, tapi mungkin karena kelainan kita memang nggak bisa kontrol, atau terjadi sesuatu hal yang membahayakan anak kita yang memang kita lagi nggak berkapasitas untuk mengkontrol. Tapi Tuhan nggak pernah lepas kontrol, amin. Tuhan nggak akan pernah lepas kontrol. Tapi ketika Tuhan membiarkan sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita merasa kayak Tuhan jahat, kuncinya sebenarnya adalah karena kita belum bisa mengerti, melihat bagaimana cara Tuhan ingin melihat. Kita nggak ngerti plan-nya Tuhan seperti apa. Makanya lagu ini kan sebenarnya bagus banget tadi kata-katanya. Bahwa actually God is too wise to be mistaken. Tuhan terlalu bijaksana untuk bisa salah. God is too good. Tuhan itu terlalu baik to be unkind. So when we don't understand, ketika kita lagi nggak mengerti, when you don't see His plan, kita nggak ngerti. Ini rencananya Tuhan seperti apa. When you can trace His hand, it's the moment for us to trust His heart. Momen yang penting untuk kita percaya hatinya Tuhan, bahwa hatinya Tuhan nggak pernah pengen sesuatu hal yang mencelakakan menimpa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Ya. Nah, makanya ada satu ayat yang mungkin kita sampai sekarang belum jawab. Lantas Tuhan, kenapa hal itu harus terjadi? Ya. Inti sharing dari firman Tuhan hari ini, aku cuma pengen sebenarnya mengupas sedikit tuntas detail mengenai satu ayat yang mungkin kita udah sering dengar, yaitu di Roma 8 ayat 28. Bahwa ayat ini berkata And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Bahwa kalau bahasa Indonesia, Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihinya. Apa sih maksudnya ayat ini? Kita akan coba belajar tentang ayat ini sedikit lebih detail dan lebih dalam. Perhatikan kata-kata yang aku highlight, family.
Bahwa di sini dituliskan bahwa God causes all things to work together. Ya. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa ayat ini nggak bilang bahwa God causes all things to happen. Enggak. Betul ya? Firman Tuhan menuliskan bahwa God causes all things to work together. Tapi ayat ini nggak bilang bahwa segala sesuatu hal itu terjadi karena Tuhan yang menyebabkan. Ayat ini nggak bilang bahwa God doesn't cause all things to happen. Nggak semua hal terjadi itu karena Tuhan yang memang sebabkan. Seringkali kan tadi, kita selalu berpikir kadang-kadang, oh ini Tuhan yang lagi hukum nih. Seolah-olah setiap hal yang baik dan hal yang buruk itu semua disebabkan memang Tuhan yang sengaja lakukan, Tuhan yang kirim. Tapi ayat ini enggak. Ayat ini enggak bilang bahwa God causes all things, enggak. Tapi God causes all things to work. Tuhan menyebabkan segala hal yang terjadi untuk akhirnya bisa bekerja secara harmonis buat kebaikan kita. Tapi setiap komponen kecil yang terjadi dalam kehidupan kita belum tentu semuanya dari Tuhan. Khususnya bad things. Karena ada ayat di Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 17. Every good thing given and every perfect gift is from above. Karena firman Tuhan katakan hanya segala sesuatu yang baik dan pemberian yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya selalu memberikan kepada kita yang baik, yang sempurna. When all things happen in our life, ada yang good, ada yang bad, Tuhan memang akan mengerjakan segalanya, merancang, menggabungkan semuanya menjadi kebaikan. Tetapi komponen yang terjadi itu, gak semuanya Tuhan yang sebabkan. Tuhan hanya akan memberikan kepada kita pemberian yang baik dan sempurna. Lantas kenapa hal yang buruk ini bisa terjadi? Hal yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi. Poin pertama, kita harus sebenarnya lebih rendah hati kalau kita betul-betul mau evaluasi. Sesungguhnya kalau kita mau humble, ketika nggak nyaman memang paling gampang secara psikologis manusia itu selalu namanya playing victim. Dalam apapun itu. Playing victim. Kalau ada satu hal yang gak enak, hal yang gak nyaman, selalu yang paling pertama dicari siapa dulu yang bisa disalahin dan di-blame. Memang itu comfort zone manusia untuk playing victim. Tetapi kalau misalkan kita mau coba evaluasi, kita mau merenung sejenak, kita mau being humble, mau rendah hati, percaya apa enggak, akuin apa enggak, terkadang memang sebenarnya banyak hal yang gak enak terjadi, itu sebenarnya salah kita sendiri. Karena memang kesalahan kita aja. Ignorance-nya kita, ketidakmenurutannya kita, kelalaian kita, yang akhirnya menyebabkan hal itu terjadi. Betul? Banyak banget kan permasalahan di dunia ini memang terjadi karena kesalahan kita. Kesalahan manage finansial. Terlalu spender maybe. Gak benar-benar kerja cari uang dengan benar. Santai. Boros. Loan yang sifatnya semua bukan untuk investment tapi untuk konsumeritas. Mendadak struggle nih finance. Gampangnya kan selalu play victim. Kok Tuhan biarin sih aku susah uang kayak gini. Tapi kalau mau being humble, terkadang kan masalah kita sendiri. Berapa banyak masalah kesehatan yang terjadi di dunia itu semua karena penyakit lifestyle. Kebiasaan yang kita udah build day by day, akhirnya menjadi minggu, bulan, dan tahun. Betul? Jadi sebenarnya kalau kita mau humble, kita mau coba evaluasi, nggak playing victim, banyak victim, sebenarnya banyak hal yang terjadi dalam hidup yang buruk terjadi karena memang salah kita sendiri. Karena memang Tuhan tulis di dalam Galatia 6 ayat 7, ini kan ayat yang biasa banget, bahwa apa? Jangan sesat. Segala sesuatu hal yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat ini. Ya. Tapi gimana dengan hal buruk yang terjadi memang di luar kendali kita, itu bukan karena kita yang tabur. Misalkan kita harus kehilangan orang yang kita sayangin karena dia kecelakaan pesawat, salah dia apa? Betul ya? Salah dia apa? Itu kan bukan satu hal yang karena kesalahan dia menaik pesawat aja, jatuh dan akhirnya kenapa-napa atau kecelakaan ditabrak mobil dari belakang, dia nggak mabuk, dia udah nyetir hati-hati, ada truk yang mabuk.
nabrak dia dan akhirnya dia kenapa-napa. Betul, itu bad things juga. Dan it's not fault, kesalahan dari yang mengalaminya. Atau yang mengalami kehilangan yang bukan salah kita. Ya karena selain karena hal buruk terjadi karena kesalahan kita, memang jangan lupa bahwa ada pekerjaan setan di balik kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 apa? Berjaga-jagalah dan berwaspadalah karena lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum yang hendak mencari apa? Mangsa untuk ditelan, untuk diterkamnya. Jadi kita jangan lupa memang kenapa hal buruk terjadi di dalam hidup kita memang banyakkan kesalahan kita. Tetapi ketika itu bukan kesalahan kita, memang pada hakikatnya ada iblis, ada setan di dunia ini, jangan lupa. Dan setan ini berusaha senantiasa selalu menghancurkan kehidupan manusia. Dia senantiasa siap untuk menerkam dan hancurin kita. Contohnya siapa? Ayub, isn't it? Salah Ayub apa? Ayub ini dibilang sebagai orang yang paling setia, paling taat sama Tuhan, betul? Nggak ada loh cacat celah dari kehidupan Ayub yang tertulis sebenarnya. Tetapi bad things yang sangat buruk terjadi sama Ayub. Kenapa? Setan works. Memang itulah setan berusaha, nggak pernah dia mau lihat anak Tuhan senang dunia akhirat tuh nggak mau. Ya, maunya semua di dunia juga miserable, dan miserable itu membawa kita juga akhirnya binasa juga. Itu setan, ingat itu. Nah, memang Ayub kenapa mengalami hal yang berat? Karena ini pekerjaannya setan. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, seperti tertulis Ayub, kenapa akhirnya setan bisa berbuat seperti itu sama Ayub? Karena Tuhan izinin. Tuhan bilang silakan lakukan apapun yang kamu mau lakukan, asal jangan cabut nyawanya, jangan ambil nyawanya. Dalam artian, ini satu hal yang harus kita imani di dalam hidup. Seburuk apapun hal yang terjadi dalam hidup kita, walaupun mungkin itu karena kesalahan kita sendiri, atau memang karena itu ulah setan bukan kesalahan kita. Tetapi bahkan setan sekalipun yang berkuasa tidak bisa berbuat apapun di dalam hidup kita apabila tidak Tuhan izinkan. Setan gak bisa sentuh rambut kita sedikit pun apabila Tuhan tidak mengizinkan. Tapi kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi sama Ayub? Karena Tuhan tahu sama seperti ayat tadi, bahwa all things happen. Bukan Tuhan kan yang menyebabkan Ayub sakit, bukan Tuhan yang bunuh anak Ayub, bukan. Tapi God causes all things to work for good. Gak cuma buat kehidupan Ayub. Karena Tuhan izinkan Ayub untuk mengalami ini dan Tuhan tahu outcome-nya. Tuhan tahu outcome-nya. Peristiwa hidup Ayub gak cuma menjadi good for himself. Tapi sampai detik ini menjadi kekuatan buat kita sama anak-anak Tuhan, ya kan? Makanya ketika hal buruk terjadi, banyak peristiwa yang terjadi, baik senang, baik susah, ingat. Hanya pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari Tuhan. Bahwa bukan semua hal dilakukan oleh karena memang Tuhan yang berbuat demikian. Banyak dunia percaya bahwa ketika terjadi bencana alam seperti tsunami, koran bisa menuliskan it's God's hand. Tangan Tuhan yang menciptakan tsunami. Tidak selalu. Tidak. Ya. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, walaupun itu ulahnya setan, ulah kesalahan kita sendiri. Tuhan sama seperti ayat terakhir di khotbah terakhir, dia adalah apa? Tukang periuk yang kalau bejananya hancur, bejananya rusak, dia akan membuat bejana yang baru, ya, sampai selesai. Dalam artian walaupun tadi Tuhan udah punya plan sama kita, hal buruk terjadi karena kesalahan kita, mess up kan plannya. Tapi Tuhan tetap masih mengerjakan kesalahan kita itu, menyusunnya tetap untuk memberikan ujung yang baik sama kita. Untuk kasih ilustrasi yang lebih bisa kita mengerti mengenai ayat ini, Roma 8 ayat 28. Belum lapar ya? Aku pengen kasih ilustrasi tentang makanan yang katanya dinobatin paling enak tuh sedunia, yaitu rendang. Siapa yang suka rendang?
Suka banget, aku juga suka gitu ya. Berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat rendang? Banyak banget. Berapa lama cooking proses yang perlu dilalui untuk membuat rendang yang empuk, yang bumbunya bisa sampai hitam seperti itu? Lama. Itu yang masak tahu 8 jam. Intinya perlu proses. Oke. Tetapi, apabila kita sekarang mau masak rendang dan sebelum kita makan rendang yang udah jadi, kita coba yuk cicipin satu-satu setiap ingredients yang diperlukan untuk masak rendang. Makan mentah-mentah itu kayu manis. Ada nggak sih kayu manis? Ada ya. Ketumbar. Ya, gigit ketumbar. Ladanya makan terpisah. Paling yang bisa dimakan lumayan enak, gula, garam, micin, maybe santan masih bisa lah. Tapi coba cicipin ke setiap komponen yang diperlukan untuk bikin rendang satu persatu. Dan masih mentah, masih utuh, belum diproses apa-apa. Enak gak rasanya? Tetapi ada seorang chef yang somehow bisa menemukan resep itu, gak ngerti gimana caranya. Tapi bisa meramu hal yang secara komponen terpisah tuh gak enak sebenarnya. Ada yang enak, ada yang gak enak, tapi ketika digabungkan jadi satu, diolah untuk proses waktu yang panjang, hasil akhirnya makanan yang enak. Dan itu yang dimaksud Roma 8 ayat 28. God causes all things to work for good. Hidup kita sama seperti ingredients-nya rendang tadi. Banyak, ada hal yang enak, ada hal yang enggak. Enggak semuanya dari Tuhan. Kalau kita cicipin rasanya pahit. Tapi kalau tadi kita percaya sama hatinya Tuhan, kita nggak ngerti plannya Tuhan, kita nggak tahu Tuhan mau bikin apa dalam hidup kita. Tapi when we trust His heart, Tuhan akan masak, Tuhan akan olah all things to work together for good. Jadi, can our kind God be unkind? No. Ketika kita ngerasa Tuhan nggak baik, disitulah kadang-kadang kita harus doa sama seperti Nabi Elisa doa. Di situasi yang buntu ketika kota, aku agak lupa kota apa, dikepung oleh tentara Amalek, lalu hambanya Gehazi takut banget. Ya. Nah, akhirnya Elisa bilang doa, Tuhan tolong buka mata hambaku. Singkat cerita akhirnya Gehazi ketika mata Tuhan buka, dia melihat. Walaupun banyak banget tentara yang udah mengepung, yang seolah mereka akan kalah dan binasa, akhirnya dia bisa melihat tentara surga yang gak kelihatan, jumlahnya jauh lebih banyak dan siap melindungi. Jadi ketika kadang-kadang di situasi kita gak bisa lihat, gak bisa ngerti, bahkan itu memang situasi yang gak nyaman, di momen itu kita harus belajar to trust His heart. Minta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan sekiranya boleh buat aku mengerti. Kenapa sih hal ini harus terjadi, plan Tuhan buat aku apa. Ya, dan kalau kita mau terus berserah, kita mau terus percaya sama Tuhan, don't worry. Even kejadian yang gak enak, yang bahkan karena salah kita sendiri, Tuhan akan tetap ambil kontrol untuk meng-counter itu menjadi kebaikan kita. Ya, bukannya malah menambah hukuman kita, tahu rasa, emang itu salah kamu, biar tahu, biar apa, enggak. Tuhan akan meng-counter itu untuk kebaikan kita. Karena janji Tuhan apa? Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, He has made everything. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih lagi nggak ngerti, kita lagi struggle, percaya bahwa akan ada tiba saatnya kita bisa lihat hasil akhir yang Tuhan maksud dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya, dan Tuhan berjanji untuk membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Simple. Itu yang aku pengen sharing tentang God kindness. Bahwa percayalah family, Tuhan itu terlalu baik untuk berubah. Ya. Dan apapun hal yang terjadi di dalam hidup kita, jangan berpikir itu dari Tuhan, enggak.
Kita harus ngerti ada setan, ada kesalahan kita sendiri. Tapi don't worry, if we have faith in Him, Tuhan bisa bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sama kita. Jadi kalau Roma 8 ayat 28 sekarang ingat rendang. Oke, ingat rendang gitu ya. Oke, ada banyak yang gak enak, tapi Tuhan masak jadi sesuatu hal yang enak buat kita. Aku mungkin pengen sharing makanya pengalaman mengenai ini tentang keluarga kita, tapi ini lebih dari my own point of view. Ya, ini foto kita pas ini foto ulang tahun ke-7 nih lagi tiup kue ulang tahun ke-7. Jadi 26 tahun yang lalu. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi maybe pernah sharing juga berapa kali, tapi memang beberapa family mungkin tahu bahwa perjalanan keluarga kita ini juga cukup amazing gitu ya. Aku bisa bilang masa kecilku adalah masa kecil yang sangat bahagia. Papa sangat manjain hitungannya. Jadi ketika kecil, I think I'm so happy. Semua mainan yang aku mau, robot-robot Power Rangers, Robocop, yang sebenarnya aku tahu sih mahal sih pasti sekarang karena kita udah mulai beliin mainan buat anak-anak. Tapi aku punya semua. Dalam artian bertumbuh kecil itu sebagai ya berkecukupan atau lebih lah. Ya, jadi sangat senang, sangat happy. Dan sampai tiba di satu momen, aku ingat itu di kelas 6 SD. Kelas 6 SD, mulai saat itu bisnis agak struggle. Dan memang sebelumnya pas kecil pun, Papa pernah berapa kali, keluarga kita pernah berapa kali mengalami up and down secara financial. Tapi itu selalu untuk waktu yang singkat sebenarnya, paling cuma 1 tahun, 1,5 tahun, dan langsung bounce back lagi. Nah tapi akhirnya pas aku kelas 6, khususnya udah mulai kelas 6 semester 2 kalau nggak salah, nah itu sudah mulai situasi yang sulit. Ya, ini point of view aku dari seorang anak, ya, dari seorang anak, semua memori yang aku ingat. Jadi seberapa papa manjain kita, seberapa kita juga hidup masa kecil tuh indah banget, karena selain mainan, even setiap birthday itu selalu pasti dirayain sama friends. Bahkan anak kelas 4 SD waktu itu udah ngerayain makan di restoran, ada Country Kitchen dulu di Mall Taman Anggrek ya kan. Wah, kelas 5 di Spaghetti House Plaza Senayan. Wah, ajakan teman-teman tuh seperti itu bisa. Ya, sampai akhirnya kelas 6 mulai susah dan ternyata makin susah. Aku ingat di satu SMP semua itu udah berbeda gitu ya. Aku ingat birthday waktu itu makanannya itu kita beli Indomie sedap di Superindo depan, sama beli sate ayam dan nutrisari. Nggak ada Spaghetti House Plaza Senayan. Kelas 2 SMP birthday makannya mama masak perkedel kentang sama mie telur goreng. Itu birthday food. Jadi family bisa bayangin mungkin seberapa drastis perubahan yang bisa dalam secara finansial. Pengen punya sepatu basket karena aku suka basket, tapi juga nggak bisa beli. Jadi harus jualan sepatu basket ke teman-teman, ada untungnya, nabung buat beli sendiri. Dan itu berlangsung ternyata kali ini krisisnya panjang. Ya, krisisnya cukup panjang, uang sekolah juga nunggak berapa kali dipanggil kepala sekolah, tapi lewat lagi. Mau masuk ke SMA, waktu itu cita-cita masuk lab school, tes udah diterima, tapi sampai last minute, hamin 1 minggu pun udah deadline pembayaran uang pangkal, akhirnya papa panggil nih kalau sampai nggak sekolah di lab school ya, tapi diusahakan, pas last minute hamin 1 uang ada, itu aku inget banget. Akhirnya bisa sekolah di sekolah yang aku mau dan lain-lain. Sama growing up SMA dengan segala keterbatasan, lihat teman bisa beli barang bagus, bisa punya sepatu basket bagus, ya aku harus cari duit sendiri, manggung sini sana dulu main birthday, terus ya banyak deh ya jualan jaket, jualan jersey Thailand dulu waktu itu, lagi hype-hype-nya pas aku SMA. Intinya bukan peristiwa yang nyaman untuk seorang anak muda. Memang mungkin tidak sesusah seperti banyak orang, pasti jauh yang lebih susah. Tapi yang membuat itu lebih sulit karena aku tahu rasanya punya itu seperti apa. Rasanya bisa dapetin segala hal yang kita pengen dimanja itu aku tahu. Pernah rasain. Dan ada sesuatu yang hilang setelah itu. Tapi Tuhan baik tadi. Di dalam waktunya, setelah waktu yang panjang, ternyata Tuhan kasih kesempatan buat keluarga kita bounce dan Tuhan berkati lagi. Tapi itu untuk waktu yang lama banget.
Ya, bahkan aku mungkin curhat dikit, pacaran sama Livia itu sebenarnya udah cukup lama, dari 2010, 2011 ya. Sampai di momen-momen udah pacaran berapa lama, I think 2015 sebelum Cimendi merit kan kita namanya pacaran udah lama udah mulai mikir-mikir ya, merit di mana. Gak pernah kebayang lo bisa merit at least di ballroom tuh saat itu situasi gak kebayang sama sekali ya. Tapi singkat cerita Tuhan baik, Tuhan berkati. Nah, aku flashback semua memori pada saat itu, struggle yang dialamin. Tentu di situasi itu gak bisa bilang itu ingredients yang enak buat hidup. Gak enak sama sekali. Siapa yang bilang enak? Mengingini sesuatu. Tapi kita harus tahan gak bisa dapetin ya. Di SMA 2 itu ingat banget. Mungkin makanya kenapa aku punya sekarang kayak apa ya, balas dendam masa kecil gitu ya. Karena dari dulu aku demen banget sepatu SMA 2, teman-teman udah pada lagi hype-nya Onitsuka Tiger asli. I cannot buy it. Aku baru berhasil beli Onitsuka Tiger tahun 2018. Kayak gitu. Jadi itu ingredients yang buat aku nggak enak tadi. Tapi along the way, di waktu tertentu, akhirnya aku udah mulai paham. Dan bisa bilang bahwa peristiwa itu terjadi for our own good. Aku nggak tahu dengan Brandon, dengan Cimendi, tapi at least this is my point of view, my personal. Bahwa kesusahan yang panjang itu ternyata yang membuild diri aku yang sekarang. Ternyata aku malah ke-build jadi punya orang yang fighting spirit, mau maju, mau kerja keras, itu karena peristiwa itu. Kalau nggak mungkin, aku nggak tahu, bisa jadi juga enggak. Tapi mungkin aku bertumbuh sebagai anak yang manja. Bisa jadi akhir aku anak yang sebagai harus dicokokin terus, nggak bisa berjuang. Bisa jadi aku menjadi anak yang sombong karena selalu berada di atas, nggak tahu rasanya susah itu seperti apa. Tapi itu satu hal yang aku sadarin, kesusahan itu Tuhan gunakan untuk membentuk mental. Untuk menyiapkan fondasi. Kita sebagai satu keluarga belajar bahwa bisnis jangan hilang momentum. Bisnis harus kerja keras, jangan pernah puas. Terus berpikir, terus kerja. Jangan boros-boros, harus bisa pisahin tuh uang kantor, uang pribadi semua. Itu kita belajar semua dari kesusahan, aku pun secara pribadi. Aku percaya itu for good. Walaupun ngejalaninnya nggak enak. Yang kedua, ternyata peristiwa itu membuat akhirnya, to be honest, aku secara personal orang yang cukup peka dan empati sama kesusahan orang lain. Sampai detik ini, nggak pernah ngejudge kalau orang lagi alamin susah. Nggak jadi kayak sombong atau apapun itu yang aku alamin. Tapi justru malah kayak ngerasa simpati, empati khususnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan ketika orang punya mimpi nggak tercapai, makanya itu juga menjadi misi Bangun Nusantara, right? Untuk bantu orang-orang yang susah pendidikan bisa sekolah. Karena aku juga pernah di momen itu, rasanya pengen punya sekolah, belum tentu, uang sekolah juga nunggak dan lain-lain. Jadi ada perasaan yang sekarang kalau lihat orang susah tuh ikut susah. Dan itu nggak mungkin aku dapetin. Nggak mungkin dibentuk kalau nggak harus alamin pengalaman yang tadi, itu yang aku rasa. Pasti akan sulit untuk bisa berempati rasanya tuh kalau lagi struggle itu gimana. Akan susah. Tapi akhirnya setelah waktu yang panjang, manusia yang terbatas ini, Brian bisa akhirnya mengerti bahwa all things, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terlebih penting tadi, akhirnya kita lebih ngerti cara mainin Tuhan itu seperti apa. Ketika sekarang Tuhan sudah berkatin, kita tahu bahwa semuanya itu betul-betul titipan Tuhan. Itu titipan Tuhan. Nggak harus disombongin, itu udah kepercayaan yang Tuhan udah kasih, itu titipan Tuhan, itu karunia Tuhan, itu berkatnya Tuhan. Ya, dan itu peristiwa demi peristiwa mepet diselamatkan. Kesesakan udah mepet diselamatkan, kan banyak banget pengalaman seperti itu tadi. Mau masuk school last minute baru bisa. Ya kan, untuk operasional kantor juga last minute akhirnya bisa dan segala macam. Itu yang akhirnya membuat faith juga jadi lebih timbul dan lebih kuat. Jadi family, yang aku mau sharing sama kita sesimpel tadi, bahwa percayalah bahwa our kind God gak akan pernah berubah menjadi unkind. Kalau ada hal yang lagi gak enak yang kita jalanin, bersabar yuk. Doa sama Tuhan, minta kekuatan untuk laluinnya.
Dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang gak kelihatan, bekerja melalui di balik itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kapan akhirnya kebaikan kita bisa lihat? Ya kita tunggu waktunya Tuhan. Ya, karena di dalam waktunya apa? Semua akan menjadi indah. Amin family. Jadi yuk coba lebih enjoy sama hidup ini. Ya, jangan sampai kita desperate, jangan sampai kita frustasi, jangan sampai kita hilang iman, hilang pengharapan. Ketika lagi berat sekalipun jangan hilang harapan. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan siap mengcounter segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi jangan tawar hati sama Tuhan, jangan khawatir, ada Tuhan. Ya. Sebenarnya untuk closing sermon ini aku pengen ajak Luisa sama Madeline nyanyi satu lagu Waktu Tuhan ya. Lagu Waktu Tuhan. Kalau apa? Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikanku. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, kalian tim musik boleh bantu lagu ini. Silakan kita sama-sama berdiri family, kita tutup dengan lagu Waktu Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Nyanyikan benar-benar dengan iman gitu, bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ku percaya pasti untuk kebaikanku ya. Dan bila tiba waktunya semua akan indah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup.
bantu kami untuk bisa mengimani saat ini firman yang begitu sederhana. Namun seringkali kami lupakan di dalam hidup. Tuhan sorry kalau di dalam hidup ini seringkali kami ragu bahwa Tuhan itu akan selalu baik sama kami. Terlepas dari apapun kesalahan, ketidaksetiaan kami, Tuhan gak akan pernah berubah. Tuhan akan selalu cinta dan setia sama kami. Tuhan bantu kami untuk mengerti hal ini dan mengimani hal ini. Bahwa walaupun ada hal yang tidak nyaman, hal yang buruk harus terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan gak akan pernah lepas kendali. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan akan turut bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Walaupun mungkin kami harus mengalami kepahitan, ketidaknyamanan di dalam hidup kami, bantu kami untuk bersabar dan percaya sama hatinya Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan, untuk membawa kami kepada blessed life, hidup kekal bersama Tuhan di surga selamanya. Supaya Tuhan jangan biarlah setan menghancurkan hidup kami saat ini, mengambil damai sejahtera, mengambil sukacita, membuat hari-hari kami rasanya sesak dan tidak indah untuk kami jalani. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami. Bantu kami untuk bersabar di dalam prosesnya Tuhan. Apabila saat ini anak-anak Tuhan ada yang sedang struggle, ada yang sedang susah hati. Banyak permasalahan yang mereka tidak mengerti, kami tidak mengerti. Rasanya sudah mau give up, rasanya pengen nangis. Kami minta kekuatan Tuhan untuk memberikan kepada kami kedamaian, sukacita untuk bisa jalan terus. Karena kami percaya kami sedang berada di dalam prosesnya Tuhan. Dan Tuhan berjanji di dalam waktu-Mu Tuhan akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bantu kami Tuhan untuk mengimani firman yang sederhana ini mulai detik ini dan seterusnya. Agar kiranya apapun yang terjadi kami masih tetap bisa berkata dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan selamanya Tuhan akan baik. Dan Tuhan gak akan pernah berubah menjadi tidak baik sama kami. Thank you Tuhan, berkati kami semua di tempat ini. Kuasa pengurapan Tuhan yang dapat tercurah masing-masing kami, dan kami berdoa bersatu hati hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you.